Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 27. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tidak lama setelah Liu Xianyang tiba, tamu langka lainnya tiba di gang. Dia adalah Zhao Yao, seorang mahasiswa anggun berbaju biru. Beberapa aspek dari sikapnya sangat mirip dengan Qi Jingchun. Zhao Yao adalah cucu tertua dari salah satu dari 4 klan utama, dan dibandingkan dengan pemuda-pemuda boros dengan latar belakang yang sama seperti Lu Zhenchun dan yang lainnya, reputasinya jauh lebih baik. Banyak orang tua dan kesepian telah menerima bantuannya sebelumnya. Jika seseorang menuduhnya, sengaja membangun reputasinya untuk motif tersembunyi, ini tampaknya merupakan penilaian yang berlebihan terhadap ambisi Zhao Yao. Itu juga akan menjadi tindakan yang merendahkan karakternya. Bagaimanapun, dia sudah menjadi orang yang baik hati dan ramah sejak dia berusia 10 tahun. Dia mempertahankan kebaikan ini dari tahun ke tahun, tidak berubah sedikit pun. Bahkan warga lanjut usia di Fortune Street yang telah melihatnya tumbuh dewasa akan mengacungkan jempol untuk memuji. Setiap kali mereka memarahi anak-anak mereka dan generasi muda, mereka akan menggunakan Zhao Yao sebagai contoh tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap. Hal ini menyebabkan Zhao Yao hanya memiliki sedikit teman dekat yang seusia dengannya. Lu Zhenchun dan yang lainnya jauh lebih tidak terkendali, jadi mereka tentu saja tidak suka bergaul dengan kutu buku yang saleh seperti Zhao Yao. Lagi pula, orang bisa membayangkan skenario di mana mereka semua dengan gembira memanjat tembok untuk melihat wanita cantik. Namun, seseorang tiba-tiba berjalan di samping mereka dan mengatakan bahwa seseorang tidak boleh melihat hal-hal yang tidak pantas. Seberapa tidak menariknya hal itu. Bagaimanapun, Zhao Yao juga suka berinteraksi dengan orang-orang di luar Fortune Street. Selama beberapa tahun terakhir, ia telah mengunjungi hampir semua gang, baik besar maupun kecil. Satu-satunya pengecualian adalah Clive Vaseeli. Ini karena Song Jixin tinggal di lembah ini, seseorang yang seusia dengannya membuatnya merasa malu dan rendah diri. Namun, dalam hal teman sejati, Zhao Yao kemungkinan besar hanya mengenal Song Jixin, seseorang yang bermain Go bersamanya. Meskipun dia selalu kalah dari Song Jixin selama bertahun-tahun, keinginan untuk menang tidak lebih dari itu. Kenyataannya, dia sangat mengagumi Song Jixin yang sangat berbakat dari lubuk hatinya. Namun, Zhao Yao juga merasa sedikit sedih. Meskipun Song Jixin selalu riang dan tertawa riang bersamanya, dengan hubungan mereka yang tampaknya sangat erat, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Song Jixin tidak pernah memperlakukannya sebagai teman sejati dan akrab. Zhao Yao belum pernah mengunjungi rumah Song Jixin sebelumnya, tetapi begitu dia melihat kediaman itu, dia langsung tahu bahwa itu pasti rumah Song Jixin. Ini karena bait-bait di pintu depan dipenuhi dengan karakter Mandarin. Jelas juga bahwa ini adalah tulisan Song Jixin. Zhao Yao dapat mengenalinya dengan mudah karena gaya penulisan Song Jixin terlalu banyak berubah, dengan hampir setiap karakter tampak berbeda. Misalnya, karakter angin membumbung ditulis dalam satu goresan, tampak riang dan elegan. Sementara itu, radikal air dari karakter kolam sangat panjang dan berliku-liku. Karakter luar biasa tampak membangkitkan semangat dan perkasa dan sekuat petir. Sedangkan karakter bangsa tampak sopan dan lembut, seperti seorang sage yang duduk dengan anggun, tidak ada satupun cacat yang ditemukan. Berdiri di depan pintu, Zhao Yao hampir lupa bahwa ia perlu mengetuk. Tubuhnya sedikit condong ke depan saat ia menatap karakter-karakter itu dengan linglung, dan ia merasa hampir kehilangan keberanian untuk mengetuk. Justru karena ia sungguh-sungguh berlatih kaligrafi dengan menyalin karakter-karakter orang lain, ia tahu betapa luar biasa kuat dan bersemangatnya karakter-karakter ini. Zhao Yao terdiam dan murung saat mengambil sekantong uang dan membungkuk untuk meletakkannya di samping pintu. Ia hendak pergi tanpa mengetuk pintu. Pintu tiba-tiba terbuka saat itu. Zhao Yao mendongak, hanya untuk melihat Song Jixin dan Zi Gui hendak keluar. Keduanya mengobrol dan tertawa. Song Jixin sengaja memasang ekspresi heran, menggoda, Zhao Yao, kenapa perlu ucapan selamat yang begitu megah? Apa yang kamu inginkan dariku? Zhao Yao dengan canggung mengambil kembali kantong uang itu. Dia baru saja akan menjelaskan dirinya sendiri, tetapi Song Jixin telah menyambar kantong sulaman itu, sambil tertawa, haha, Zhao Yao datang untuk membawakanku hadiah. Terima kasih, terima kasih.
Namun, izinkan aku mengatakan ini terlebih dahulu. Aku berasal dari keluarga miskin, jadi tentu saja aku tidak punya apapun yang akan memuaskan saudara Zhao. Kalau begitu, aku akan bersikap tidak sopan dan tidak membalas kebaikanmu kali ini. Zhao Yao tersenyum pahit dan menjawab, anggap saja sekantong koin keberuntungan ini sebagai hadiah perpisahan. Tidak perlu membalas. Song Jixin berbalik dan tersenyum pada pembantunya sambil menyerahkan kantong berisi koin kepadanya. Lihat, aku sudah bilang padamu bahwa Zhao Yao adalah murid paling sopan di kota kecil ini. Bagaimana menurutmu? Zigui menerima kantong koin itu dan memegangnya di depan dadanya, dengan mata berbinar-binar karena bahagia. Ia membungkuk dan berkata, terima kasih, Tuan Muda Zhao Yao. Tuan Muda pernah berkata sebelumnya bahwa mereka yang berbuat baik akan dihadiahi keberuntungan. Biarkan hamba ini menyampaikan harapan terbaiknya kepada Tuan Muda Zhao yang pasti akan terbang ke langit dan terbang jauh di masa depan. Zhao Yao buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk sebagai balasan, sambil berkata, terima kasih atas berkatmu, Zigui. Song Jixin mengusap bagian belakang kepalanya dan menguap sambil berkata, apakah kalian berdua tidak bosan dengan ini? Zigui tersenyum dan berkata, jika kita bisa mendapatkan sekantong koin setiap kali, aku tidak akan lelah bahkan jika aku harus membungkuk 10.000 kali. Zhao Yao tersipu malu, maafkan aku karena telah mengecewakanmu, Zigui. Song Jixin melambaikan tangannya dan berkata, ayo, mari kita minum. Zhao Yao memasang ekspresi sulit. Namun, Song Jixin terus menggodanya, berkata, dasar bodoh. Yang kau pelajari hanyalah aturan yang keras kepala dan tidak fleksibel. Bagaimana mungkin aku tidak membantumu belajar sedikit tentang semangat dan cita rasa? Minum beberapa teguk untuk mencairkan suasana. Zhao Yao bertanya ragu-ragu. Song Jixin memutar matanya. Sampai kita mabuk berat. Zhao Yao baru saja hendak berbicara, namun Song Jixin sudah melingkarkan lengannya di bahunya dan mulai menariknya. Saat Zigui mengunci pintu, ular berkaki 4 itu mencoba menyelinap keluar. Namun, ular itu langsung ditendang kembali ke halaman olehnya. Ketika dia berjalan melewati rumah tetangga, dia juga diam-diam berdiri dengan jinjit dan melirik beberapa kali. Dia melihat sosok Liu Xianyang yang tinggi dan tegap, dan Liu Xianyang juga memperhatikannya sedang melihat ke arahnya. Senyum cerah langsung mengembang di wajahnya. Namun, saat dia hendak menyapanya, dia sudah mengalihkan pandangannya dan mulai berjalan cepat pergi. Ada sebuah restoran di kota kecil itu, dan restoran itu tidak terlalu besar. Meski begitu, tempat itu tidak murah untuk dikunjungi. Namun, Zhao Yao adalah anggota klan Zhao, dan dia juga memiliki reputasi yang sangat baik. Karena itu, entah mengapa, manajer restoran yang terkenal pelit itu menepuk dadanya dan menyatakan bahwa dia tidak akan mengambil satu koin tembaga pun dari mereka. Selain itu, dia mengatakan bahwa merupakan kehormatan bagi restoran itu untuk menerima kedua siswa ini dan minum bersama. Alih-alih dia yang menerima pembayaran, dialah yang seharusnya membayar mereka. Song Jixin langsung terkekeh dan mengulurkan tangannya, meminta beberapa koin perak. Manajer itu tidak punya pilihan selain mendengus dan mengalah, sambil berkata bahwa dia akan memberikannya lain kali. Dia akan mengirim seseorang untuk memberi Song Jixin beberapa toples anggur yang enak besok. Selama percakapan ini, Zhao Yao ingin mencari lubang di tanah untuk merangkak masuk. Namun, manajer restoran itu tahu tentang temperamen Song Jixin yang aneh, jadi dia juga tidak marah. Sebaliknya, dia secara pribadi menuntun mereka bertiga ke atas ke meja yang tenang dan elegan di dekat jendela. Song Jixin dan Zhao Yao tidak banyak bicara. Song Jixin juga tidak berusaha membujuk Zhao Yao untuk minum terlalu banyak. Hal ini membuat Zhao Yao, yang sudah pasrah dengan nasibnya yang menyedihkan, merasa sangat aneh. Melihat keluar dari jendela di lantai 2, mereka dapat melihat salah satu plakat, melakukan bagianku. Tuan Qi benar-benar tidak akan pergi bersamamu, tanya Song Jixin. Zhao Yao mengangguk dan menjawab, Tuan Qi mengubah rencananya di saat-saat terakhir, dan dia berkata bahwa dia akan tinggal di sekolah untuk menyelesaikan pengajaran bab kedua terakhir, memahami etika. Song Jixin menghela napas dengan emosi, berkata, kalau begitu, Tuan Qi akan mengajari kita tentang prinsip agung. Dia akan menguraikan tentang kebajikan para orang bijak Konfusianisme dan memberitahu kita tentang bagaimana tidak ada hukum atau aturan yang berlaku selama tahap-tahap awal dunia. Para orang bijak kemudian muncul dan mengajarkan kepada masyarakat tentang moral dan etika. Bahkan para penguasa pada masa itu sangat menjunjung tinggi moral dan etika, percaya bahwa mereka yang menentangnya perlu dihukum. Karena itulah aturan-aturan etika diciptakan. Etika muncul lebih dulu, dan hukum muncul kemudian. Zhao Yao sudah agak mabuk, dan dia berkata dengan suara tidak jelas, apakah kamu setuju dengan keputusan Tuan Qi?
Mengapa dia tidak memilih untuk mengajarkan bab terakhir juga, mematuhi etika? Song Jiksin memberikan jawaban yang tidak relevan, dengan berkata, jika kita tinggal di kota kecil ini, roh gunung, hantu sungai, makhluk abadi, dan monster hanya akan ada jika kita mempercayainya, dan mereka akan lenyap jika kita tidak mempercayainya. Mengenai bagaimana Tuan Qi mengajar, dan bagaimana murid-muridnya belajar, itu tergantung pada nasib masing-masing orang. Zigui juga minum secangkir, membuatnya tampak mengantuk dan imut. Namun, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah melirik sedikit pun ke arah gapura megah di kejauhan. Masing-masing dari 12 pilar batu gapura itu dihiasi dengan jenis binatang langka yang berbeda. 9 di antaranya adalah keturunan naga, sedangkan 3 sisanya adalah harimau putih, kura-kura hitam, dan burung vermilion. Akan tetapi, penduduk kota kecil ini telah tinggal di sini selama beberapa generasi, jadi mereka sudah terbiasa dengan dekorasi ini. Zhao Yao tak dapat menahan diri untuk bersendawa, berdiri dengan gemetar dan berkata, setelah kita berpisah, aku harap kita bisa bersatu lagi suatu hari nanti. Song Jiksin merenung sejenak sebelum berdiri dan berkata sambil tersenyum, kita pasti akan bertemu lagi. Zhao Yao, jangan khawatir, kamu tidak akan punya teman dekat. Penglihatan Zhao Yao sudah kabur saat dia menggigit lidahnya dan berkata dengan tulus, Song Jiksin, kamu juga harus pergi secepatnya. Siapa di dunia ini yang tidak mengerti bakatmu? Kamu pasti bisa melakukannya. Song Jiksin jelas tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo, ayo. Kamu sudah cadel dan tidak masuk akal, dan ini hanya akan mempermalukan sifat kita yang sopan. Zhao Yao dan Song Jiksin berpisah setelah meninggalkan restoran. Sebelum pergi, dan mungkin mendapatkan keberanian dari semua minuman, Zhao Yao bertanya, Song Jiksin, haruskah kita mengunjungi kediaman resmi pejabat pengawas Tunku? Aku bisa meyakinkan penjaga pintu untuk dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Song Jiksin memasang ekspresi dingin saat dia meludah, minggir. Zhao Yao pergi dalam diam. Melihat sosok yang menghilang, Zigui berkata dengan suara rendah, Tuan muda, dia hanya menyarankan itu karena niatnya baik. Song Jiksin terkekeh dingin, berkata, jarangkah niat baik seseorang berujung pada perbuatan jahat dan nasib buruk? Zigui merenungkan hal ini, dan ternyata memang begitu kenyataannya. Jadi, dia tidak lagi berusaha membujuk Song Jiksin. Zhao Yao tinggal di Fortune Street, yang berada di utara kota kecil itu. Sementara itu, Clay Faseeli terletak di sebelah barat, bersama dengan jalan-jalan kumuh lainnya. Ketika Song Jiksin dan Zigui berjalan melewati plakat-plakat itu bersama-sama, Zigui melirik plakat yang bertuliskan aura yang tak tertandingi. Plakat ini sudah seperti orang tua di usia senjanya. Gadis muda itu, yang bernama asli Wang Zhu, memperlihatkan senyum yang sopan. Setelah kembali ke rumahnya di Fortune Street, Zhao Yao diberitahu oleh seorang pelayan bahwa leluhurnya sedang menunggunya di ruang belajar dan bahwa ia harus segera pergi ke sana. Murid berbaju biru yang masih berbau alkohol itu langsung merasakan sakit kepala. Namun, ia hanya bisa mengumpulkan keberanian untuk bergegas ke ruang belajar. Klan Zhao bukanlah klan yang sangat mencolok di kota kecil itu, dan mereka selalu merahasiakan kekayaan mereka. Hal ini berbeda dengan klan Lu, yang suka memamerkan kekuasaan mereka dan suka mencitrakan diri mereka sebagai klan terpelajar. Bahkan bangunan mereka dirancang agar tampak kuno dan berkelas. Wanita tua itu memegang tongkat di tangannya saat dia berdiri di samping meja belajar dan membelai permukaannya. Wajahnya dipenuhi dengan perubahan, dan lebih dari itu, wajahnya dipenuhi dengan rasa sedih dan kenangan. Dia tidak marah setelah mencium bau alkohol pada cucu tertuanya, dan dia malah tersenyum dan melambaikan tangan padanya, berkata, Yaoer, masuklah. Kenapa kamu hanya berlama-lama di depan pintu? Apa salahnya seorang pria minum-minum? Itu tidak seperti kamu minum kencing kuda atau semacamnya. Itu tidak perlu malu. Zhao Yao tersenyum pahit saat memasuki ruangan dan membungkuk hormat untuk memberi salam. Namun, wanita tua itu menjadi tidak sabar saat berkata, inilah hal buruk dari membaca terlalu banyak buku. Ada begitu banyak aturan dan etika yang harus diikuti, dan itu menyebabkan kalian semua, para sarjana, menjadi sangat sulit dan menyebalkan. Ambil contoh kakekmu. Dia unggul dalam segala hal, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengoceh saat berbicara kepadaku tentang prinsip-prinsip dan etika yang agung. Itu benar-benar menyebalkan, terutama sikap dan nada bicaranya. Cek, itu adalah ekspresi yang meminta untuk dipukuli. Namun, aku tidak dapat memenangkan argumen apapun dengannya apapun yang terjadi. Aku benar-benar ingin memukulnya dengan tongkatku. Wanita tua itu tiba-tiba terhibur dengan kata-katanya sendiri, tertawa terbahak-bahak dan berkata, hampir saja aku lupa.
Aku tidak memerlukan tongkat waktu itu. Dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu minum dengan Song Jixin yang tidak tahu terima kasih itu? Zhao Yao sedikit jengkel saat menjawab, Nenek, berapa kali aku harus memberitahumu? Song Jixin sangat berbakat, dan dia selalu lebih cepat daripada yang lain saat mempelajari prinsip-prinsip baru. Wanita tua itu mencibir dan berkata, dia memang sangat pintar. Namun, saat kakekmu masih hidup, dia sudah mengetahui siapa orang ini saat dia baru berusia 3 tahun. Kau ingin tahu apa yang dikatakan kakekmu? Zhao Yao segera menjawab, tidak. Perempuan tua itu mengabaikan jawaban cucu kesayangannya dan melanjutkan, kakekmu berkata bahwa dia sangat cerdik dan penuh perhitungan untuk usianya, tetapi sayang sekali bahwa orang yang akhirnya mempermalukan klannya juga adalah dia. Dia kemudian menunjuk Zhao Yao dan berkata, kakekmu juga berkata bahwa bersikap lembut, rendah hati, dan sopan, serta tidak luar biasa di masa kecil, akan menjadi tanda seseorang yang dibesarkan dengan baik. Dan orang seperti itu tidak lain adalah cucunya. Wanita tua itu tersenyum setelah mengatakan ini. Pak tua itu sangat bertele-tele sepanjang hidupnya, tetapi akhirnya dia mengatakan sesuatu yang enak didengar. Zhao Yao sedikit bingung, dan baru saja hendak berbicara, tetapi dia mendengar neneknya mendesah dengan emosi dan berkata, aku sudah tua sekarang. Anak laki-laki itu tidak punya pilihan selain menelan kata-katanya. Dia tersenyum sambil berjalan untuk mendukung neneknya, sambil berkata, nenek akan hidup selama di pegunungan selatan, jadi kamu masih sangat muda. Wanita tua itu mengulurkan tangannya yang keriput dan menepuk punggung tangan cucunya, sambil berkata, kamu jauh lebih baik daripada kakekmu yang hanya bisa berbicara tentang sopan santun dan etiket. Kamu juga mengerti bagaimana mengatakan hal-hal yang enak didengar. Anak laki-laki itu tersenyum dan berkata, kakek adalah orang yang sangat berpengetahuan. Bahkan Tuan Qi mengatakan bahwa kakek adalah seorang sarjana yang sangat teliti, dengan pemahamannya tentang keadilan yang sangat mendalam. Wanita tua itu langsung mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, tidak dapat menyembunyikan harga dirinya lagi. Namun, dia sengaja mendengus dengan dingin dan berkata, tentu saja. Lagi pula, siapa yang memilih pria itu? Zhao Yao mengerutkan bibirnya dan menahan senyumnya. Wanita tua itu menuntun Zhao Yao ke kursi di belakang meja, dan anak laki-laki itu segera menemukan ukiran kayu naga yang sedang beristirahat di atas meja. Ini adalah ukiran yang sangat hidup, namun setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa naga biru itu memiliki mata tetapi tidak memiliki pupil karena suatu alasan. Perempuan tua itu mengambil kuas kaligrafi yang sudah basah oleh tinta. Kuas itu baru saja diukir dari cabang pohon lokas tua. Ia memegangnya dengan kedua tangannya yang gemetar saat memberikannya kepada cucu tertuanya. Ketika Zhao Yao menerima sikat itu, tiba-tiba ia merasakan beban berat di bahunya. Ternyata, neneknya yang menekan bahunya, memberi isyarat agar ia duduk. Ia menurut dan duduk di kursi yang hanya diperuntukkan bagi pemimpin klan Zhao. Wanita tua itu melangkah mundur dan berkata dengan suara yang sangat serius dan berwibawa, Zhao Yao, duduklah. Hari ini, kamu akan bertanggung jawab untuk menambahkan sentuhan akhir bagi para leluhur klan Zhao. Patung dewa dari tanah liat yang hancur total tergeletak miring di tanah yang dipenuhi rumput liar, tidak dirawat oleh siapapun. Hal ini telah terjadi selama ratusan hingga ribuan tahun. Bahkan, semakin banyak patung tanah liat yang ditempatkan di tempat ini. Bukan saja penduduk kota kecil ini tidak peduli dengan banyak hal lain, tetapi mereka juga telah kehilangan sebagian besar rasa hormat dan penghormatan terhadap patung-patung ini sejak lama. Warga yang sudah tua kadang-kadang mengucapkan sepatah dua patah kata, memberitahu anak-anak mereka yang masih kecil untuk tidak bermain-main di sini. Namun, anak-anak kecil masih suka bermain petak umpet dan menangkap jangkrik di sini. Ketika anak-anak ini tumbuh dewasa dan memiliki cucu, mungkin mereka juga akan mengulang kata-kata yang sama dan memberitahu anak-anak mereka yang masih kecil untuk tidak bermain-main di sini. Dari generasi ke generasi, itulah yang terjadi. Namun, tidak ada hal buruk yang pernah terjadi. Jika kita melihat ke sekeliling, kita akan melihat kepala-kepala yang kesepian, tubuh-tubuh yang retak, dan lengan-lengan yang terputus. Seolah-olah seseorang telah dengan paksa menyatukan mereka untuk mempertahankan penampilan aslinya. Mungkin ini adalah sisa-sisa terakhir dari martabat mereka. Seorang anak laki-laki muda bersandal jerami berlari tergesa-gesa dari lorong vas tanah liat, dengan 3 koin persembahan dipegang erat di tangannya. Ketika dia tiba, dia berputar-putar sambil berjalan, dan dia bahkan melafalkan sesuatu dengan suara pelan. Dia menunjukkan banyak pengalaman saat dia dengan mudah menemukan patung yang dicarinya, berjongkok dan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Baru kemudian dia diam-diam meletakkan koin tembaga di celah patung. Setelah berdiri kembali,
Ia pergi mencari patung kedua dan patung ketiga, mengulangi tindakan yang sama pada masing-masing patung. Sebelum pergi, ia berdiri sendirian di rerumputan hijau yang rimbun, menggenggam kedua tangannya dalam doa dan menundukkan kepala sambil melantunkan, "Semoga engkau selalu damai tahun demi tahun, dan semoga engkau melindungi orang tuaku dan memberkati mereka sehingga mereka tidak perlu menderita lagi di kehidupan selanjutnya. Jika memungkinkan, tolong sampaikan kepada orang tuaku bahwa aku sedang menjalani kehidupan yang sangat baik saat ini dan mereka tidak perlu mengkhawatirkanku."